fatabban liman kana Abu Jahlin wa ru'us al-kufri min Quraisy wa ghairihim a'lama minhu bima'na la ilaha illallah. Maka celakalah kaum yang dimana Abu Jahal dan para pentolan-pentolan kaum musyrikin Quraisy lebih faham dari mereka tentang makna la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Melanjutkan pembahasan kita dari kitab Fathul Majid, ya. Masih membahas tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Barang siapa yang bersaksi bahwa la ilaha illallah wahdah, ia satu-satunya, la syarikalah, tiada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad adalah hambanya serta rasulnya, wa anna Isa abdullah Abdullahi wa rasuluh, dan bahwasanya Isa bin Maryam adalah hamba Allah serta utusannya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, yang merupakan kalimatnya atau perintahnya yang disampaikan kepada Maryam, wa ruhum minhu, dan ruh darinya, wal jannah haq wan nar haq, dan bersaksi bahwasanya surga hak adanya dan neraka hak adanya, adkhalahu Allahul jannah, maka ia kelak akan dimasukkan ke dalam surga, ala makana minal amal, bagaimanapun amalannya, ya, yakni bagaimanapun amalannya di dunia, ya. Sampai kepada perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ya, masih menjelaskan tentang la ilaha illallah. Kalau Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata, al-ilah wal ma'bud al-muta'. Masih membahas tentang makna ilah. Ilah adalah sesuatu yang disembah serta ditaati. Fa innal ilaha huwal ma'luh. Ilah hakikatnya adalah sesuatu yang dituhankan. Wal ma'luh walladhi yastahiq ay yu'bad. Dan sesuatu yang dipertuhankan demikian adalah sesuatu yang berhak untuk diserahkan kepadanya bentuk-bentuk ibadah, ya. Wa kaunuhu yastahiq ay yu'bad huwa bima ittasafa bihi min as-sifat allati tastalzim an yakuna huwa al-mahbub ghayat al-hubb al-makhdu' lahu ghayat al-khudu'. Dan zat tersebut sebagai sesuatu atau sebagai satu-satunya hal yang layak untuk diibadahi, dikarenakan hal tersebut menyandang seluruh sifat dari sifat-sifat yang, ya, layak menjadikannya zat yang sangat dicintai dengan seluruh bentuk kecintaan, zat yang sangat dipatuhi dengan seluruh bentuk kepatuhan, ya. Yani Allah Subhanahu wa taala memang sebagai satu-satunya zat yang hak dan layak untuk diibadahi, dikarenakan memang seluruh sifat yang ada padanya, seluruh sifat kesempurnaan yang ada padanya, memang layaknya demikian hal yang diibadahi. Seluruh sifat yang sempurna dan ternafikannya darinya segala sifat yang tercela dan negatif yang kurang, ya. Demikianlah memang konsekuensi atau lazimnya sesuatu yang layak untuk diibadahi, sesuatu ketika dia masih memiliki pesaing, maka nggak layak dia diibadahi. Dia masih memiliki sifat-sifat kekurangan yang ada padanya, dia nggak layak diibadahi. Allah menjadi satu-satunya zat yang layak diibadahi dikarenakan seluruh sifat sempurna yang ada padanya, ya. Yang akhirnya konsekuensi dari seluruh sifat sempurna tersebut, layaklah ia menjadi satu-satunya zat yang dicintai dengan seluruh bentuk rasa cinta dan dipatuhi dengan seluruh bentuk kepatuhan, ya. Qala rahimahullahu ta'ala, Syekhul Islam rahimahullah masih berkata, fa innal ilah wal mahbub al ma'bud
Al-ilah hakikatnya adalah zat yang dicintai dan diibadahi. Alladzi ta'lahuhul qulub bihubbiha, yang dimana hati-hati para makhluk mempertuhankannya dengan mencintainya. Wa tukhda'lahu wa takhda'lahu, dan hati para makhluk tunduk padanya, wa tazullah, ya, dan menghinakan diri hanya di hadapannya. Wa takhafuhu wa tarjuh, yang hanya takut kepadanya dan berharap hanya kepadanya. Wa tunibu ilaihi fi syada'idiha, dan bersandar atau mencari shelter hanya padanya ketika menghadapi musibah-musibah atau ancaman-ancaman yang ada. Wa tad'uhu fi muhimmatiha, hati para makhluk hanya menyeru kepadanya, memanggilnya di dalam menghadapi perkara-perkara yang mengancamnya. Wa tatawakkalu alaihi fi masalihiha, dan hati para makhluk hanya bersandar kepadanya demi mengejar maslahat-maslahatnya. Wa talja ilaihi wa tatma'innu bi dzikrihi, hati para makhluk hanyalah bersimpuh padanya dan hanyalah jadi tenang ketika menyebut namanya. Wa taskunu ila hubbi, hati para makhluk menjadi sakinah, menjadi calm, tenang, ya, dengan mencintainya. Walaisa dzalika illa lillahi wahdah. Nah, seluruh sifat itu tidaklah layak bagi satu hal pun kecuali hanya bagi Allah satu-satunya. Lihadza kanat la ilaha illallah asdaqal kalam. Dari situ ungkapan la ilaha illallah adalah sebuah ucapan yang sangat benar adanya. Wa kan ahluha ahlallahi wa hizbah, dan orang-orang yang mengucapkannya adalah para ahlinya Allah dan kelompoknya Allah. Wal munkiruna laha a'da'uhu wa ahla ghadabihi wa niqmatih, dan orang-orang yang mengingkari la ilaha illallah hakikatnya adalah para musuh-musuhnya dan para orang-orang yang layak mendapatkan murkanya dan balasannya. Wa idza sahhat sahha biha kullu mas'alatin wa halin wa dzauq, dan apabila la ilaha illallah tersebut absah adanya pada diri seorang hamba, niscaya akan terselesaikanlah seluruh masalah, seluruh kondisi, ya, yang ada. Wa idza lam yusahhiha al-abdu fal fasadu lazimun lah, dan apabila seorang hamba tidak memperbaiki la ilaha illallahnya tersebut pada dirinya, maka niscaya kerusakan adalah sesuatu yang pasti terjadi padanya fi ulumihi wa a'malih, baik pada keyakinan-keyakinannya atau pada amalan-amalannya. Wa qala Ibnul Qayyim, dan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, Al-ilah huwa alladhi ta'lahuhul qulub mahabbatan wa ijlalan wa inabatan wa ikraman wa ta'ziman wa dhullan wa khudu'an wa khawfan wa raja'an wa tawakkulan. Al-ilah hakikatnya adalah zat yang dipertuhankan oleh hati dengan seluruh rasa cinta, pengagungan, perlindungan, penghormatan, ya, penghambaan diri, kepatuhan, seluruh bentuk rasa takut dan harap, dan juga seluruh bentuk tawakal, yakni kebersandaran, ya. Qala Ibnu Rajab rahimahullah berkata, al-ilah huwa alladhi yuta' fala yu'sa. Al-ilah adalah zat yang ditaati dan tidak dimaksiati, ya. Ya, haibatanlah berangkat dari keseganan kita. Segan di sini bukan segan ini, keengganan kita padanya. Wa ijlalan berangkat dari penghormatan kita padanya. Wa mahabbatan berangkat dari kecintaan, takut, harap, dan tawakal hanya ke atasnya. Wa su'alan minhu wa du'aan lahu. Berangkat dari permohonan-permohonan kita yang hanya kita ajukan padanya, doa-doa kita yang hanya kita harapkan padanya. Wala yasluhu dzalika kullu illa lillahi azza wa jalla. Dan sungguh seluruh hal tersebut tidaklah layak diserahkan kecuali hanya kepada zat Allah azza wa jalla. Faman asyraka makhluqan fi syai'in min hadhihi al-umur, maka barang siapa yang mempersekutukan makhluk, yakni suatu makhluk,
di dalam perkara-perkara ini, yakni di dalam bentuk sandaran hatinya demikian, ya, pengagungannya, doanya, takutnya, ya, allati hiya min khasa'isil ilahiyyah, yang dimana hal tersebut hanyalah merupakan hak prerogatif bagi zat yang memiliki sifat sebagai satu-satunya zat yang diibadahi. Kana dzalika qadahan fi ikhlasi, maka hal tersebut adalah suatu celak di dalam nilai keikhlasan yang ada pada makhluk tersebut, ya, yakni tidak lagi dia ikhlas, ingat gak maknanya? Ngepol, ya, full, all out, hanya bagi Allah, tidak menyisakan untuk yang lain. Nah, barang siapa yang menyerahkan salah satu bentuk ibadahnya, pengagungannya, ya, keberharapannya kepada hal lain selain Allah Subhanahu wa taala, maka ia telah menyerahkan sesuatu yang harusnya hanya hak Allah Subhanahu wa taala kepada hal lain selain Allah Subhanahu wa taala. Di situ dia telah mempersekutukan Allah dan tercorenglah nilai keikhlasannya, ya. La ilaha illallah wa kana fihi min ubudiyyatil makhluk bihasab ma fihi min dzalik. Dan terjadilah di situ bentuk penghambaan diri kepada makhluk dengan menyerahkan salah satu bentuk pengagungan itu, kecintaan itu, ya, kepada hal lain selain Allah. Terjadilah di situ bentuk penghambaan diri kepada makhluk sesuai dengan kadar yang terjadi padanya, ya, sejauh apa dia melakukan itu. Wa qala al-Biqai, al-Imam al-Biqai rahimahullah berkata, la ilaha illallah ay antafi intifa'an 'aziman ay yakuna ma'bud bihaqqin ghairal malikil a'zam. Aku nafikan dengan seluruh bentuk penafian, ya, aku benar-benar meniadakan, artinya gitu, ya, meniadakan adanya satu zat yang layak, yang hak untuk diibadahi selain hanya sang raja yang paling agung, yakni selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna hadzal ilm huwa a'zam adz-dzikra al-munajjiyah min ahwal as-sa'ah. Sesungguhnya ilmu ini, yakni pemahaman ini tentang makna la ilaha illallah, artinya itu. Sesungguhnya pemahaman yang benar dan mendalam ini tentang makna la ilaha illallah adalah bentuk zikir terbesar yang paling efektif menyelamatkan seorang hamba dari dari kondisi hari kiamat kelak, ya, dari ketakutan hari kiamat kelak. Wa inna ma yakunu ilman idza kana nafi'an. Ilmu, dibilang ilmu, sebuah pengetahuan itu jadi layak disebut dengan ilmu apabila hal tersebut mendatangkan manfaat. Wa inna ma yakunu nafi'an idza kana mal idzan wal amal bima taqtadi. Dan terhitung ilmu tersebut bermanfaat apabila diiringi dengan kepatuhan dan diiringi dengan beramal, mengamalkan konsekuensi-konsekuensi dari keyakinan bahwa tiada Tuhan yang hak diibadahi melainkan hanya Allah, ya. Wa illa fahuwa jahlun sirf. Apabila ilmu tentang la ilaha illallah ini tidak membawa seorang hamba sampai posisi demikian, maka hakikatnya itu adalah kejahilan murni, ya, kejahilan murni. Ya, yakni la ilaha illallah ini selalu kita katakan, ya, memahami la ilaha illallah ini bukan hanya sebagai redaksi yang diucapkan oleh lidah saja, enggak. Dan demikian juga keutamaan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang la ilaha illallah, bahwasanya orang yang menyebutkannya kelak akan masuk surga, bahwasanya orang yang menyebutkannya kelak akan diselamatkan, diampuni dosa-dosanya, dan lain-lain. Semua keutamaan itu tidaklah kita fahami bahwa didapatkan keutamaan itu hanya dengan menyebutkan redaksinya la ilaha illallah saja. Tapi sebagaimana iman harus mencakup apa? Keyakinan, amalan, dan ucapan. Iya, dia harus mengucapkannya la ilaha illallah. Tapi berangkat dari keyakinannya. Dia mesti faham dulu apa makna la ilaha illallah tersebut. Dia mesti faham juga konsekuensi dari la ilaha illallah tersebut. Lebih jauh lagi, dia harus menjalankan konsekuensinya dengan mengamalkan
Oke, nilai la ilaha illallah di dalam kehidupannya. Dia melaksanakan apa-apa yang diperintahkannya. Dia jauhkan apa, dia tinggalkan dan dia nafikan segala hal yang diibadahi, melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu konsekuensinya la ilaha illallah. Nggak boleh dia jadikan dan terima dan benarkan apapun yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berikan hanya kepadanya seluruh bentuk ibadah penghambaan dirinya. Ya, dia bersabar di atas jalannya. Dia bersabar menuntut ilmu tentangnya dari ilmu-ilmu yang datang dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semua hal tersebut merupakan bentuk konsekuensi dari la ilaha illallah. Dia mengimani Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti jalan yang dibawakan oleh Rasulnya. Semua itu bentuk konsekuensi dari la ilaha illallah, memang yang berangkat dari dalam hati manusia. Ketika la ilaha illallah tidak sampai segitu, hanya sebuah ucapan saja yang diucapkan oleh lidah, okay? Maka hakikatnya itu bukan ilmu, melainkan kejahilan. Dapat difahami ya? Qal At-Tayyibi rahimahullah. At-Tayyibi rahimahullah berkata, al-ilah fi'alun bima'na maf'ul. Tuh, ilah ini maf'ul hakikatnya. Al-ilah ini fi'al. Tuh, lihat ini apa? Wazannya. Ilahun, fi'alun. Tuh. Fi'alun ini di dalam bahasa Arab makna dari maf'ul, objek. Okay? Artinya ma'luh, sesuatu yang diilahkan, sesuatu yang bisa jadikan, yang sesuatu yang dijadikan sebagai zat yang diibadah, ibadah itu objek. Ya. Ilah ini fi'alun bimakna maf'ul. Ya. Seperti kitab, tuh, seperti kitab, tuh, wazannya kan kitab ini fi'al. Tapi artinya maf'ul, artinya maktub, yang ditulis. Gitu ya. Min aliha ilahatan ay abada ibadatan. Qala syarih, hadha kathir fi kalam al-ulama wa ijma' minhum anna al-ilah huwa al-ma'bud khilafan lima ya'taqiduhu ubbad al-kubur wa jahalat al-mutakallimin. Min anna ma'na huwa al-khaliqul qadir ala al-ikhtira' wa nahwi dhalik. Ya. Nah, makna-makna demikian ini banyak kita tangkap dari penjelasan para ulama, dan ini adalah merupakan kesepakatan di antara mereka bahwasanya al-ilah adalah zat yang diibadahi. Al-ilah yakni al-ma'luh. Ya. Khilafan lima ya'taqiduhu ubadul kubur. Ini bertentangan dengan apa yang diyakini oleh para penyembah kuburan, wa jahalat al-mutakallimin, dan para ahli kalam yang jahil. Kalam ini bahasa klasik untuk memaknai makna filsafat. Min anna makna, yang dimana mereka itu berkata bahwasanya makna ilah, okay, huwa al-khaliq al-qadir. Tuh, ilah menurut mereka adalah zat yang menciptakan, zat yang maha mampu alal ikhtira', ya, untuk membuat penciptaannya, wa nahwi dzalik, dan hal-hal yang semakna demikian. Tuh, mereka hanya memaknai makna ilah itu sebagai dari sisi rububiyahnya aja. Ya. Wa yadhunnun annahum idza qaluha faqad ataw min at-tauhid bil ghayah al-quswa. Mereka mengira bahwasanya ketika mereka mengatakan dan meyakini hal tersebut, bahwa Allah hanyalah sesuatu zat yang telah yang memang menciptakan seluruh alam semesta dan memiliki kuasa untuk mengatur apa yang terjadi di alam semesta. Mereka mengira dengan meyakini itu saja mereka telah sampai kepada inti daripada tauhid. Oh, pada inti daripada tauhid. Salah. Walau fa'alu ma fa'alu min ibadat khairillah. Mereka meyakini demikian, kalaupun mereka melakukan segala aktivitas yang merupakan bentuk penghambaan diri kepada hal lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hatinya meyakini bahwa yang menghidupkan, mematikan, menciptakan hanya Allah, maka dia telah bertauhid. Kalaupun badannya dia melakukan sesembahan atau penghambaan diri kepada hal lain selain Allah. Demikian yang diyakini oleh para penyembah kubur. Maka mereka melakukan sesembahannya kepada kubur, mereka nggak mengira ini adalah merupakan
pelanggaran dari tauhidnya, karena tauhid bagi mereka hanyalah keyakinan pada sisi rububiyahnya doang. Nah, mereka di sisi itu sama dengan kaum musyrikin terdahulu. Mereka pun meyakini Allah dari sisi rububiyahnya sama. Cuman akhirnya di dalam prakteknya mereka mentuhankan hal-hal lain selain Allah. Kada'watil amwat wal istighatha bihim fil qurbat wan nadhar lahum fil mulimmat ila ghairi dzalika min anwa'il ibadah. Mereka mengira bahwa asal mereka meyakini bahwa Allah yang menciptakan dan mengatur seluruh hal yang terjadi di alam semesta, menyembuhkan, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, asal mereka meyakini itu, maka mereka telah sampai kepada inti daripada tauhid yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalaupun mereka di dalam prakteknya kemudian berdoa kepada orang-orang yang telah mati, memohon pertolongan kepada orang-orang yang telah mati, memohon pertolongan dalam menghadapi musibah-musibah kepada orang-orang yang telah mati, ya, dan hal-hal lain yang merupakan bentuk penghambaan diri yang harusnya layaknya hanya jadi milik Allah Subhanahu wa taala. Wa masya'aru, dan mereka kagak nyadar, anna musyriki al-Arab, bahwasanya kaum musyrikin Arab wa ghairuhum, dan lain-lain, yakni kaum musyrikin Arab terdahulu nih yang dihadapi Rasul nih, yusyarikunahum fil iqrar bihadzal makna, mereka nih sama seperti para ahli kubur ini, di dalam menegaskan makna tersebut, ya, di dalam berkesimpulan dalam makna tauhid sama mereka seperti kaum musyrikin terdahulu. Ya'taqidun annallaha huwal khaliqul qadir 'ala al-ikhtiraq. Kaum musyrikin terdahulu juga meyakini bahwasanya Allah adalah zat yang maha menciptakan, maha mampu untuk melakukan, menjadikan seluruh ciptaannya. Sebagaimana Allah berfirman, menggambarkan keyakinan kaum musyrikin terdahulu tersebut yang sama seperti keyakinan para ahli kubur ini. Allah berfirman, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulanna Allah. Apabila kau tanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang menciptakan mereka? Niscaya mereka akan menjawab, Allah yang menciptakan kita. Tuh. Apabila kau tanya kepada orang-orang musyrikin, siapa yang ciptakan kalian? Mereka akan bilang Allah tuh. Sebelah situnya itu nilai yang juga mereka yakini juga. Sama. Ya? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna khalaqahunna al-aziz al-alim. Tuh. Apabila engkau tanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka akan mengatakan bahwa yang menciptakan hal tersebut adalah zat yang maha perkasa, lagi maha pengetahui. Ya. Nah, di sini Allah mengkhabarkan tentang mereka bahwasanya innahum ittakhadhu al-awliya min duni. Bahwasanya mereka seiring dengan keyakinan tersebut, meyakini Allah yang menciptakan dan lain-lain, mereka seiring dengan itu, mereka menjadikan wali-wali lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Yang wilayah demikian harusnya hanya hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Bahwa kaum musyrikin tersebut berhujjah. Kita meyakini bahwa Allah yang menciptakan dan lain-lain. Oke. Dan tidaklah kami beribadah kepada apa-apa yang kami sembah ini, berhala-berhala ini, wali-wali ini. Oke? Kecuali dengan tujuan agar mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatabban liman kana Abu Jahlin wa ru'us al-kufri min Quraisy wa ghairihim a'lama minhu bima'na la ilaha illallah. Maka celakalah kaum yang dimana Abu Jahal dan para pentolan-pentolan kaum musyrikin Quraisy lebih faham dari mereka tentang makna la ilaha illallah. Ya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Kaum musyrikin terdahulu apabila dikatakan kepada mereka tiada Tuhan yang hak diibadahi hakikatnya melainkan hanya Allah, tuh, maka mereka akan bertakabur, mereka akan mengingkari itu dengan kesombongannya. Wa yaqulun, dan kemudian mereka berkata, a inna la tariku alihatina li sya'irin majnun. Apakah
kita akan meninggalkan keramat-keramat sesembahan kita, mengikuti seorang penyair yang gila, yakni mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'arafu annaha tadullu ala tarki ibadat ma'budatihim. Tuh, hakikatnya kaum musyrikin terdahulu itu mereka faham bahwa kalau ngomong la ilaha illallah, konsekuensinya mereka harus meninggalkan segala hal lain yang mereka selama ini sembah selain Allah, dan hanya menjadikan Allah Subhanahu wa taala sesembahan mereka. Makanya mereka dulu nggak mau ngomong la ilaha illallah karena mereka paham nih bahasa ini konsekuensinya apa. Oke? Dapat ya? Tahu nggak? Jadi kaum musyrikin dulu demikian. Kaum musyrikin sekarang mengucapkan la ilaha illallah. Tapi konsekuensinya mereka nggak jalankan. Mereka masih menyembah, mengkeramatkan hal-hal lain dan menyerahkan kepada hal-hal tersebut apa-apa yang harusnya hanya menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Dari permohonan, istighosah dan lain-lain yang harusnya hanya diberikan pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka nggak menjalankan konsekuensinya kalaupun mengingkari maknanya. Paham ya? Jadi kaum musyrikin dulu mengingkari redaksinya dan mengingkari maknanya. Oke? Kaum musyrikin sekarang menerima redaksinya. Iya deh kita bilang la ilaha illallah. Tuh. Tapi maknanya mereka nggak mau, konsekuensinya mereka nggak mau terapkan. Sekali lagi, kaum musyrikin dulu mengingkari redaksinya dan mengingkari makna atau konsekuensi dari redaksi la ilaha illallah. Karena mereka tahu konsekuensinya berarti mereka mesti ninggalin sesembahan kekeramatan mereka lain dan hanya menjadikan Allah satu-satunya sesembahan. Kaum musyrikin dulu ngingkarin redaksinya dan maknanya atau konsekuensinya. Oke? Kaum musyrikin sekarang nerima redaksinya, nggak nolak mereka. Iya, mereka bilang la ilaha illallah. Iya gak? Mereka terima redaksinya. Tapi konsekuensinya mereka ingkari. Paham? Mereka masih mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal lain yang mereka keramatkan dan persembahkan bagi hal-hal tersebut apa-apa yang harusnya hanya menjadi hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ya? Itu maksudnya jal. Paham ya? Qultu dilalatuha ala hadha dilalah tadammun wa anna dhalika yaqtadi ikhlasal ibadah lillahi wahdah. Oke. Fadilatuha ala nafyil ilahiyah wa ibadatiha wa ifradillah ta'ala bil ibadah dilalah mutabaqah. Oke. Fadallat la ilaha illallah ala nafyil ibadah an kulli ma siwallah kainan man kan. Wa itsbat al-ilahiyah lillahi wahdah duna kulli ma siwah. Anda pernah jelaskan dilalah kan ya? Dilalah nih indikasi, indikator. Sebuah ungkapan diungkapkan, maka ini mengindikasikan sesuatu, begitu kan? Nah, dilalah ini ada 3 macam. Di tadammun, dilalah tadammun, dilalah mutabaqah, sama dilalah iltizam. Oke? Dilalah tadammun, mutabaqah, sama iltizam. Ini dulu kita belajar di ilmu mantik. Karena masuk pelajaran ilmu mantik, tapi sebenarnya ini juga masuk ke pelajaran usul fikih. Oke? Contoh, dilalah tadammun ini indikasi yang memberikan makna tadammun, ketercakupan, inklusif, mencakup. Oke? Dilalah mutabaqah ini indikasi yang menunjukkan sesuatu kepada makna seutuhnya. Oke? Seutuhnya emang dia. Dilalah iltizam ini indikasi yang menunjukkan berarti maknanya konsekuensinya, konsekuensial. Tuh, itu iltizam. Misal, ane pergi bawa kambing. Tuh, bawa kambing.
Ane pergi bawa kambing. Berarti seluruh kambing tercakup padanya. Dilalah tadammun, seluruh kambing tercakup. Ane bawa kepalanya, kakinya, badannya, kupingnya, semua ane bawa tuh kambing. Begitu kan? Tadammun. Karena ane bilang kambing, seluruh kambing terbawa sama ane. Tuh. Zain? Itu itu dilalah mutabaqah. Seluruhnya secara utuh menunjukkan hal tersebut. Itu dilalah mutabaqah. Tapi kalau dilalah tadammun, ane makan kambing. Tuh. Ini tadammun, apakah artinya ane makan kambing seutuhnya sama bulu-bulunya gue punya? Ane makan kambing berarti lagi makan apa? Pahanya itu tadammun, tercakup saja dalam makna kambing, inklusif, menunjukkan sebagian daripadanya. Kalaupun disebutkan seutuhnya, tapi ini hanya menunjukkan sebagian maknanya. Ngerti gak? Ane makan kambing, ya ane lagi makan palanya kah? Ane lagi makan pahanya kah? Ane lagi makan torpedo yang pokoknya menunjukkan sebagian kan? Oke? Dapat ya? Kalau ane bilang ane mengikat kambing, tuh. Atau kambing diikat di pohon. Dilalah iltizamnya, konsekuensinya, maksudnya dari makna tersebut apa yang dapat ditangkap? Berarti pasti harus adanya tali. Karena lagi ngomong ngikat tuh, dilalah iltizam, consequential. Dapat ya? Itu dilalah. Nah sekarang makna la ilaha illallah, tiada Tuhan yang hak diibadahi melainkan hanya Allah. Tuh ini yang lagi dijelasin. Aduh panjang ya jadinya. Nih. Dilalatuha ala hada dilalah tadamun wa anna dzalika yaqtadi ikhlasal ibadah lillahi wahdah. Tuh. Karena apa? Ketika orang lagi bilang la ilaha illallah, secara dilalah tadamun menunjukkan di antara makna la ilaha illallah ketika orang lagi bilang nih, la ilaha illallah. Tuh. Tiada Tuhan yang hak diibadahi melainkan hanya Allah. Dilalah tadamun yang menunjukkan bahwasanya harusnya yang namanya ibadah hanya diserahkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara makna la ilaha illallah itu. Oke? Itu makna tersebut, jangan mengikhlaskan seluruh bentuk ibadah hanya bagi Allah, ini tercakup dalam makna la ilaha illallah itu tadamun. Secara tadamun menunjukkan itu. Terus dilalatuha ala nafyil ilahiyah wa ibadatiha ifradillah ta'ala bil ibadah dilalah mutabaqah. Tuh. Adapun dilalah mutabaqahnya indikator secara utuh. Ungkapan tersebut menunjukkan bahwasanya seluruh Tuhan-Tuhan lain batil, cuman Allah yang hak untuk diibadahi. Tuh. Dibilang la ilaha illallah tuh secara utuh menunjukkan itu, berarti cuman Allah emang yang hak, yang lain tuh batil. Tuh. Itu maksud perkataan Syekh Abdurrahman rahimahullah di dalam ungkapannya yang ini. Semoga dapat difahami. Kalau belum paham, pura-pura paham dulu aja, kita lanjutkan. Oke? Fadallat la ilaha illallah, maka hakikatnya ungkapan la ilaha illallah menunjukkan ala nafyil ibadah an kulli ma siwallah. Hanya dengan mengucapkan la ilaha illallah ini menunjukkan konsekuensinya kita harus menafikan segala bentuk penghambaan diri selain bagi segala bentuk penghambaan diri kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mesti nafikan itu dan hanya menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dilalah iltizam, indikator konsekuensial, konsekuensinya. Okay? Nah, tuh Ra'ab dulu, tuh Arab, kenapa nggak mau ngomong la ilaha illallah? Mereka ngerti kalau ngomong la ilaha illallah tuh kena itu. Dan mereka nggak mau ninggalin Lata, Uzza, Hubal, Manat. Nggak mau. Dapat? Ya? Karena mereka memahami itu. Zat. Wa hadha huwa tauhid alladhi da'at ilaihi ar-rusulu wa dalla alaihi al-Qur'an min awwalihi ila akhirih. Dan demikianlah hakikatnya nilai tauhid yang diseru oleh para rasul-rasul yang Allah utus dan ditunjukkan nilai tersebut oleh Al-Qur'an dari ujung sampai ujung. Yani dari awal sampai akhir.
Sebagaimana Allah berfirman tentang golongan jin, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba." Katakanlah wahai Muhammad, bahwasanya sungguh telah diwahyukan kepadaku, yakni dikhabarkan kepadaku bahwasanya ada segolongan jin yang menyimak perkataanku. Tuh, yakni jin ngaji kepadaku. Dan kemudian para jin tersebut setelah mendengar firman-firman Allah melalui Muhammad, mereka berkata, sungguh Quran ini menakjubkan. Quranan ajaba. Ya, yahdi ila rusydi fa'amanna bih. Betapa Quran tersebut memberikan petunjuk ke jalan yang lurus, maka kami pun beriman kepadanya. Walan nusyrika birabbina ahada. Dan sungguh kami takkan mempersekutukan Rabb kami dengan satu hal pun. Tuh, jin aja faham makna la ilaha illallah. Konsekuensinya itu. Fala ilaha illallah la tanfa illa man arafa madlulahan nafyan wa itsbatan. Tuh, sekali lagi maka la ilaha illallah itu nggak berefek, nggak bermanfaat kecuali bagi mereka yang faham madlulnya. Ya, madlulnya yakni la ilaha illallah ini mengindikasikan kepada apa? Tuh. Mengindikasikan kepada nilai apa? Baik dari sisi nafinya atau sisi itsbatnya, wa taqada dzalik dan meyakini hal tersebut, wa qabilahu dan menerimanya, wa amila bihi dan kemudian mempraktekannya di dalam kehidupannya. Wa amma man qalaha, adapun orang yang cuma nyebut doang la ilaha illallah an ghairi ilmin, tapi enggak berangkat dari ilmu, wa i'tiqad wa amal, enggak berangkat dari keyakinan dan enggak berangkat juga dari konsekuensi amalan mengamalkan nilai la ilaha illallah tersebut, faqad taqaddama fi kalamil ulama anna hadza jahlun sirf. Maka telah dijelaskan dari perkataan para ulama bahwasanya ungkapan la ilaha illallah yang demikian adalah kejahilan yang pure jahil. Sirf yakni pure, yang murni. Fahiya hujjatun alaihi bila raib. Maka la ilaha illallah justru bukannya kelak akan menyelamatkannya, malah menjadi sesuatu yang akan memberatkannya di hari akhir. Ma'adallah. Betapa berharganya hidayah yang kita dapatkan. Dapat ya? Tapi kita cukupkan sekian. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan ya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.